Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dengan NIM 124140117 mata kuliah Sistem Operasi. Di sini akan menjelaskan tentang CPU scheduling. Pengenalan CPU scheduling. CPU scheduling adalah proses dasar dari sistem operasi multiprogramming. Tujuannya adalah untuk memiliki proses dalam memori secara bersamaan untuk meningkatkan utilitas CPU. Ketika satu proses menunggu input dan output, sistem operasi dapat mengambil CPU dari proses tersebut dan memberikannya kepada proses lain. Tanpa scheduling, CPU akan menganggur selama proses menunggu input atau output yang merupakan pemborosan sumber daya yang berharga. Scheduler adalah komponen sistem operasi yang memilih proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Keputusan scheduling dapat terjadi dalam empat kondisi. Yang pertama, ketika proses beralih dari running ke waiting state. Yang kedua, ketika proses beralih dari running ke ready state. Yang ketiga, proses beralih dari waiting ke ready state. Yang keempat, ketika proses terminasi. Scheduling dalam kondisi 1 dan 4 adalah non-preventif, sedangkan kondisi lainnya adalah preventif. Sistem operasi modern menggunakan preventive scheduling untuk memberikan respon yang lebih baik. Referensinya tuh ada Silbert, Church, dan Tannenbaum. Deskripsi, deskripsi, deskripsi tugas. Tugas ini bertujuan untuk menganalisa beberapa algoritma penjadwalan CPU, yaitu FGFS, First Come First Serve, SJF, Non-Preventive, SRTF, Preventive SJF, Round Robin. Analis dilakukan dengan membuat Gantt chart serta menghitung turnout time, response time. Penentuan nilai dari NIM. 5 digit terakhir NIM 40177 sehingga D1-nya 4, D2-nya 0, D3-nya 1, D4-nya 7, D5-nya 7. Perhitungan CPU rumusnya tuh D1 tambah 1. Karena tadi 40177, jadi langsung aja 4 tambah 1, 5, 0 tambah 2, 2, 1 tambah 3, 4, 7 tambah 1, 8, 7 tambah 2, 9. Jadi P1-nya 5, P2-nya 2, P3-nya 4, P4-nya 8, P5-nya 9. Data proses. Ini data prosesnya ya. Ini CPU Brusa tadi. Eh, Alif Altima itu 0, 1, 2, 3, 6. CPU Brusa itu 5, 6, 4, 8, 9. Ini gancatnya yang FGFS. Penjelasannya itu proses pertama yang datang adalah P1 pada waktu 0. P1 dijalankan hingga selesai. P1 hingga selesai. Setelah itu proses dilanjutkan sesuai urutan arrival time. Jadi ya P1, P2, P3, P4, P5. Penjelasannya tuh P1 berjalan di 0 sampai 5. P2 itu dari 5 ke 7. P3 dari 7 ke 11. P4 itu 11 dari 19. Sedangkan P5 19 sampai 28. Gancet SGF. Penjelasannya tuh pada waktu 0 hanya P1 yang tersedia. Setelah P1 selesai, sistem memilih proses dengan burst time terkecil. Proses dipilih berdasarkan nilai burst terkecil. Seperti ini, P1-nya tuh 0 sampai 5, yang terkecil tuh P2. Kan ini bandingan cuman 2 doang, terkecil lah. 7 dan 11 kan 4. Ini 2, 4, ini 8, ini 11. Jadi ya terkecil dari P2, P3, P4, 45. Penjelasannya ya P2 dipilih karena Bruce paling kecil, 2. P3 berikutnya karena Bruce lebih kecil dibanding P4 dan P5. Sampai seterusnya P4 dan P5. Kemudian gancet SRTF. Penyelesaiannya tuh P1 dimulai berjalan pada waktu 0. Pada waktu 1, P2 datang dengan Bruce time lebih kecil.
P1 dihentikan sementara dan P2 dijalankan. Setelah P2 selesai, proses proses dengan remaining time terkecil dipilih. Penjelasannya ya. P1 berjalan dari 0 sampai 1. Sedangkan P2 menggantikan burst lebih kecil 1 sampai 3. 1 sampai 3. P3 berjalan 3 sampai 7. P1 dilanjutkan kembali di 7 sampai 11. P4 11 sampai 19 dan P5 19 sampai 28. Gancat round robin. Alur eksekusinya nih ya. Pertama T-nya itu 0. P1 mulai dari 0. Kemudian T sama dengan 3. P1 kuantum habis rem 2. P2 mulai RT2. Ini 1 sampai 3. Ya, ya. Terus T5 P2 selesai. P3 mulai RT3. Terus T-nya sama dengan 8. P3 kuantum habis di rem 1. P4 P4 mulai di RT5. Terus T11 P4 kuantum habis di rem 5. P1 lanjut. T13 P1 selesai. P5 mulai di RT7. Runtime 7. T12 P5 kuantum habis di rem 6. P3 lanjut. Lanjutnya 7 T sama dengan 16. P5 kuantum habis di rem 6. P3 lanjut dan 8 T17. P3 selesai sampai P4 lanjut. Dan 9 T20 P4 kuantum habis rem 2. P5 lanjut. T sama dengan 23. P5 kuantum habis rem 3. P4 lanjut. T25 P4 selesai. P5 lanjut. T28 selesai. P5 selesai. Ini turn out time FGFS. Ini tabel data proceduringnya. Ini kan rata-ratanya nih turn outnya tuh 5, 6, 9, 12, 22 dibagi 5 jadi 11,6. Average turn outnya tuh 11,6. Yang kedua mah response time FGFS untuk tabel proses eksekusi CPU scheduling didapat 0, 4, 5, 8, 13 dibagi 5 average responnya tuh sama dengan 6. Ini turn out time SGF. Turn out yang didapat ini 5, 6, 9, 16, 22. Dengan average turn out-nya itu 11,6. Ini response time SGF. Didapat responnya tuh 0, 4, 5, 8, 13. Jadi rata-ratanya tuh dibagi 5 sama dengan 6. Jadi average responnya tuh 6. Turn out time SLTF. Didapat turn out time-nya tuh 11, 2, 5, 16, 22. Dibagi 5, 11,2. Average turnout itu 11,2. Response time SRTF. Response yang dapat itu 0, 0, 1, 8, 13. Dibagi 5 jadi 4,4 average responnya. Ini turnout dan respon untuk time round robin. Turnout time-nya yang didapat itu 13, 8, 15, 23, 22, 22. Dibagi 5 average rata-ratanya itu 15,2, sedangkan waiting time-nya 8, 14, 11, 13, 14, 23 dengan rata-rata 9,6. Response time-nya 0, 2, 3, 3, 5, 7 dengan rata-rata average-nya 3,4. Analisisnya, algoritma terbaik untuk turnout time adalah SGF dan atau SRTF. Algoritma ini memprioritaskan proses dengan CPU burst paling kecil. Proses yang cepat dapat selesai lebih dahulu, sehingga waktu tunggu rata-rata menjadi lebih kecil. Hal ini membuat turnout time sistem lebih efisien. Algoritma terbaik untuk sistem interaktif, yaitu round robin. Setiap proses mendapatkan giliran CPU secara bergantian. Tidak ada proses yang menunggu terlalu lama. Respon time lebih cepat, sehingga pengguna merasa sistem lebih responsif.
Yang terakhir, trade-off. SGF, turnout kecil tetapi bisa terjadi starvation. Round robin lebih adil tetapi turnout bisa lebih besar. Ini desain MLFX-nya, aturan perpindahannya ya. Proses baru selalu masuk ke level 0. Level 0. Jika proses menggunakan seluruh kuantum perusahaan turun lebih dahulu. Jika proses selesai, melepas CPU sebelum kuantum habis tetap di level sama. Ini priority boost-nya, mencegah starvation. Setiap 10 satuan waktu, semua proses dipindahkan kembali ke level 0. Contoh P5, CPU Bond Bruce 5 yang terjebak di level 2 akan dibus ke level 0 secara berkala menjamin ia tetap mendapat CPU. Ini salah ya, ini 0 seharusnya. Ini 1, ini 2. Mengapa mencegah starvation? Tanpa bus, proses panjang seperti P5 bisa terus-menerus. Tergeser oleh proses-proses pendek baru di level 0. Dengan bus periodik, tidak dapat proses yang akan menunggu. Selamanya, fairness terjamin. Kesimpulannya, setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. SGF memberikan turnout time lebih kecil, sedangkan round robin lebih cocok untuk sistem interaktif. MLFT dapat menggabungkan kelebihan beberapa algoritma. Sekian dari saya, itu presentasi penjelasan tentang CPU scheduling. Sekian, terima kasih.